Bapak jemaat yang dikasih Tuhan, anak-anakku yang Tuhan Yesus sayangi. Apa kabar? Coba tanya sama papa, mama, opa, oma. Apa kabar papa, mama? Coba, mana? Kasih sama berdiri, coba berdiri. Bilang, apa kabar papa, mama? Papa, mama bilang apa? Baik. Nah, ayah adik-adik silakan duduk kembali. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku yang Tuhan Yesus kasihi. Inilah anak-anak kita. Jadi jangan ada yang bilang begini, Pak Pendeta, saya habis ibadah minggu ini, saya nggak dapat firman. Kenapa? Anak-anak ribut. Masih mending mereka ribut. Yang paling berat kalau bapak ibu yang ribut di dalam gereja ini. Kalau anak-anak bergerak-gerik, karena pasti mereka meneladani papa mamanya waktu papa mamanya masih kecil. Dan biasanya ini cuma setengah yang mereka tampilkan. Tapi papa mama dulu melebihi dari anak-anak sekarang. Betul atau iya? Benar atau betul? Benar, itu anak-anak bilang benar papa mama dulu. Aduh, lebih parah dari anak-anak sekarang. Pengalaman anak saya waktu masih kecil, ketika kami ditempatkan di Semarang, ditempatkan di Padang, apa yang terjadi? Di ibadah, mereka ada lari-lari, mau larang saya lagi pimpin di sini. Mau dilarang, anak pendeta. Malu juga saya waktu itu. Terus yang ngikut mereka anak-anak presbiter. Tetapi akhirnya kami bersepakat, tinggal bagaimana kakak-kakak layan mengatur mereka supaya tertib. Tetapi kalau mereka masih senang berada di lingkungan gereja ini, siapa yang berhak untuk melarang anak-anak itu? Tuhan pun mengatakan, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Kalau ini adalah rumah Tuhan, kalau ini adalah rumah Allah, berarti biarkanlah anak-anak itu ada di rumah Allah, di rumah Tuhan ini. Karena di dalam rumah Tuhan ini mereka bisa bermain dengan Tuhan Yesus. Mereka bisa bercerita dengan Tuhan Yesus. Mereka bisa bernyanyi bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka bisa mendengar firman dari Tuhan Yesus. Mereka bisa berdoa bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kalau sampai di rumah, paling supaya tenang kasih HP aja sama anak kita. Selesai persoalan. Papa mama tidak diganggu, anak-anak juga diam. Itu kan yang kita buat. Tapi kalau mereka berada di sini, biarkanlah mereka berada di dalam dunia mereka. Karena dunia mereka itu adalah dunia kerajaan Allah. Seperti yang dikatakan di dalam bacaan kita pada saat ini. Nah, ibu bapak, ubah sikap. Itu yang menjadi judul khotbah kita pada saat ini. Lukas 18 ayat 15 sampai 17. Mengubah sikap. Mengubah sikap ibu bapak dalam konteks bacaan ini mau berbicara tentang bagaimana murid-murid memahami panggilan pelayanan itu. Nah, di slide yang pertama ini, slide yang kedua, anak-anak coba lihat di slide yang kedua. Siapa yang mau dipeluk Tuhan Yesus? Semua mau dipeluk Tuhan Yesus? Kalau Tuhan Yesus sudah peluk adik-adik, adik-adik mau bilang apa sama Tuhan Yesus? Nah, masa cuma peluk aja begini?
Kalau misalnya adik-adik bilang, Pak Pendeta saya mau memeluk Tuhan Yesus. Kalau sudah Tuhan Yesus kita sudah peluk, mau bilang apa sama Tuhan Yesus? Apalagi yang mau dibilang sama Tuhan Yesus? Selain I love you Tuhan Yesus. Coba anak-anak semua bilang dengan sekeras mungkin. Ini kan rumah Tuhan. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Katakan kepada Tuhan Yesus saat ini, I love you Tuhan Yesus. Ayo 1, 2, 3. Bapak Ibu, ini sikap seorang anak. Nggak ada perasaan malu. Coba saya bilang sama Bapak Ibu, coba bilang sama Tuhan Yesus, I love you Tuhan Yesus. Nggak ada yang berani. Tapi kalau anak-anak, coba sekali lagi, I love you Tuhan Yesus. Bapak-bapak, separuh suara nggak cukup. Karena kata-kata kita, oh itu khusus untuk anak-anak. Ibu bapak, mengapa Tuhan Yesus mengatakan orang-orang yang seperti ini yang empunya kerajaan surga? Lihat di slide yang berikut. Ibu bapak, orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Ibu bapak, Yesus tidak mengatakan bahwa anak-anak itulah yang empunya kerajaan Allah. Tetapi dia mengatakan orang-orang yang seperti anak-anak itulah, seperti anak-anak inilah. Mengapa Tuhan Yesus tidak mengatakan orang-orang seperti murid-muridku ini loh yang selalu mengikuti aku? Mengapa dia tidak mengatakan para orang tua yang menghantar anak-anak itu datang seperti mereka lah yang punya kerajaan surga? Mengapa dia tidak berkata di kerumunan banyak orang, kalian semua yang punya kerajaan sorga? Tetapi mengapa ketika ada anak-anak dihantar oleh bapak ibunya, dan Tuhan berkata, orang-orang seperti inilah yang empunya kerajaan sorga. Mengapa? Pertama, mereka itu adalah orang-orang yang rendah hati. Pada waktu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, dia ketika murid-murid berkata dalam hati mereka, siapakah yang paling besar di antara kami berdua-belas? Ya kan? Karena mereka beranggapan Yesus akan datang menjadi seorang raja. Nah, kalau Yesus datang menjadi seorang raja seperti Raja Daud, berarti kabinet sudah tersusun 12 orang. Dari 12 orang, siapa yang akan menjadi menteri dalam negeri? Siapa yang menjadi menteri pertahanan? Siapa yang akan menjadi menteri ekonomi? Mereka sudah berpikir seperti itu. Sehingga mereka memperdebatkan siapakah di antara kami ber-12 yang paling besar selain Yesus Kristus. Apa yang Tuhan Yesus buat? Dia mengambil seorang anak kecil dan berkata, merekalah yang paling besar di antara kamu. Karena apa? Ini karena rendah hati. Anak-anak ibu bapak, coba ada satu anak saya tempatkan di atas sini. Dia pasti agak malu. Kalau bapak ibu ditempatkan di sini, tolong dong ma, fotoin saya di depan mimbar. Kebetulan di belakang backgroundnya ada Pak Pendeta. Tapi coba seorang anak saya tempatkan di sini. Dia ada perasaan malu. Perasaan tidak layak. Disitulah letak kerendahan hati seorang anak. Sehingga Tuhan Yesus berkata, orang-orang seperti inilah yang empunya kerajaan surga. Orang-orang yang penuh dengan kerendahan hati. Ibu bapak, mereka tidak tahu apa yang disebut dengan sombong. Mereka tidak tahu apa yang disebut dengan tinggi hati.
Mereka tidak tahu bagaimana membuli orang. Mereka tidak tahu bagaimana hal-hal negatif yang dibuat oleh orang tua kepada orang-orang yang lain. Yang mereka tahu bahwa mereka berada di bawah orang tua mereka. Sehingga di dalam kerendahan hati yang mereka miliki, Tuhan Yesus berkata, anak-anak seperti inilah yang empunya kerajaan sorga. Kalau kita, ketika ada orang menderita, kita bully dia. Kadang ada orang yang lebih tinggi daripada kita, kita ambil gala kayak mau cungkal mangga, nombak dari bawah, jatuh. Dan kita senang ketika melihat orang jatuh. Kita senang kalau kita melihat ada orang menderita. Kalau mereka, yang mereka tahu ketika ada temannya yang lagi dalam kesakitan, mereka akan berusaha menolong dengan gaya mereka. Dan gaya mereka ini mereka dapatkan dari mana, ibu bapak? Dari kita sebagai orang tua. Artinya ketika kita tahu bagaimana kita mau menjelaskan kepada anak-anak bagaimana rendah hati, dan mereka mempraktekannya, bersyukurlah kita sebagai orang tua bahwa kita juga pun melakukan sesuatu yang baik di dalam kehidupan mereka. Anak-anak yang rendah hati, yang mereka tahu bahwa orang yang lebih tinggi dari mereka yang siap memimpin dan menyertai mereka. Yang mereka tahu, mereka percaya bahwa ketika kerendahan hati, ketika sikap hidup seperti itu mereka tonjolkan di dalam kehidupan mereka setiap hari, mereka akan menjadi orang-orang yang berguna. Itu yang pertama. Kemudian yang ketiga, hidup bergantung pada Allah. Nah, anak-anak, ada enggak yang mau dipeluk kayak begini? Oleh siapa? Siapa yang meluk? Siapa yang meluk? Tuhan Yesus. Ya tuh. Kita lagi Tuhan Yesus lagi bikin apa? Ya? Tuhan Yesus lagi bikin apa sama anak adik kita ini? Lagi gendong ya? Benar lagi gendong, bukan lagi apa? Lagi gendong taruh di bahu Tuhan Yesus. Siapa yang mau dibuat begini oleh Tuhan Yesus? Mama papa ada yang mau? Anak-anak ada yang mau dibuat begini sama Tuhan Yesus? Oh, ada juga ternyata di sini. Mau ya digendong sama Tuhan Yesus? Coba tanya, mama papa mau enggak digendong sama Tuhan Yesus? Mama papa mau digendong sama mama sendiri, sama papa sendiri. Anak-anak dengan polosnya mereka mengatakan, kami mau dibuat begini oleh Tuhan Yesus. Tapi secara jujur, ibu bapak juga pun mau dilakukan seperti ini oleh Tuhan Yesus. Secara jujur kita juga pun mau diperlakukan istimewa oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Hidup yang bergantung kepada Allah. Ya, hidup yang bergantung pada Allah berarti saya tahu di dalam hidup saya, apapun yang akan terjadi di dalam hidupku, saya hanya bergantung pada Dia. Di luar Tuhan saya tidak mendapatkan apa-apa. Hanya ketika saya berada bersama dengan Tuhan, saya boleh memiliki seperti ini. Dia akan jaga kita, Dia akan lindungi kita. Artinya anak-anak pun mengerti tentang jaga, tentang lindungi, tentang cinta kasih yang Tuhan buat di dalam hidup mereka. Kita juga pun sebagai orang tua harus juga sadar bahwa kalau Tuhan mampu membuat itu kepada anak-anak di dalam cerita bacaan Alkitab ini, bahwa Tuhan juga pun mampu melakukannya untuk ibu bapak di dalam kehidupan kita setiap hari. Saya yakin nampaknya orang tua
lebih banyak membutuhkan pelukan Tuhan Yesus daripada anak-anak. Benar loh. Apalagi kalau kita mengalami masalah yang begitu berat. Ketika kita lagi sendiri. Ketika kita lagi tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika kita lagi sakit. Ketika kita lagi kehilangan pekerjaan yang kita harapkan. Ketika kita kehilangan orang yang kita cintai. Yang kita tahu betapa damainya hidup kita kalau Tuhan melakukan seperti ini untuk saya. Anak-anak dengan ketulusan, dengan kepolosan, mereka mengharapkan Tuhan melakukan seperti ini. Hidup yang bergantung kepada Allah. Anak-anak sadar, ya, Bapak Ibu, walaupun kita tidak punya uang, anak-anak tahu enggak bahwa papa mama enggak punya uang. Yang dia tahu, Pak, adik, kakak mau sekolah, bagi dong uang jajan. Karena anak-anak enggak mau tahu tentang keberadaan orang tua. Papa mama sudah berusaha kerja keras. Ma, pa, kakak sakit. Ma, pa, kakak dan adik lapar. Yang dia tahu, mama papa dalam keberadaannya, pasti dia akan mempersiapkan kebutuhan yang sekecil apapun untuk mereka. Artinya, kalau anak-anak dapat bergantung kepada orang tua seperti ini, maka ibu bapak pun juga harus berkata bahwa aku pun dalam keadaan yang berat sekalipun yang aku alami di dalam hidupku, yang keluargaku alami di dalam hidupku, aku hanya bergantung kepada Tuhan. Ibu bapak mempercayakan diri kepada Tuhan bukan sesuatu yang sulit. Itu kan cuma pada gengsi. Tahu gengsi tak? Saya masih jago. Saya bergantung pada diri sendiri. Saya Pak Pendeta, kalau ada sudah berkunjung ya, saya Pak Pendeta itu. Saya itu berusaha untuk tidak bergantung kepada yang orang lain. Saya masih bisa berdiri di bawah kaki saya sendiri. Hebat tuh. Tapi ketika dia dapat masalah, Pak Pendeta, doain saya butuh kekuatan. Lah kemarin katanya saya kuat, saya jago, saya hebat. Saya bisa melakukan segala sesuatu yang besar. Saya menunjukkan kesombongan saya bahwa saya mampu melakukan itu. Tetapi ketika dia mengalami masalah yang sangat sulit, tolong doakan saya. Anak-anak dalam keadaan apapun, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dia bergantung terus kepada orang tua. Dia tidak pernah berpikir, Pak, Ma, adik punya baju sudah mulai rusak. Ntar ya, nanti Natal baru beli baju. Terus ini baju sudah begini, mulai dia merengek-rengek. Orang tua merengek-rengek juga mengatakan, Papa dan Mama enggak punya duit, enggak mau kasih. Enggak, tetap akan berusaha tuh. Ma, adik mau bayar uang sekolah. Di sekolah sudah dibilang sama bapak ibu guru harus bayar uang pendaftaran ini, dan uang itu. Orang tua tidak berkata, Papa dan Mama belum gajian. Yang orang tua lakukan apa? Berusaha sedemikian rupa agar kebutuhan anak dipenuhi setiap saat. Hal yang sama Tuhan juga lakukan kepada ibu bapak. Dalam keadaan apapun ibu bapak, kalau kita mau bergantung kepada Tuhan, mempercayakan diri kepada Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin yang lepas dari kontrol Allah, asalkan kita mau menyerahkan hidup kita seutuhnya hanya kepada Tuhan. Dan yang terakhir, menerima dengan tulus dan sepenuhnya perintah Allah dalam hidupnya. Ini yang dilakukan anak-anak. Ketaatan seorang anak kepada orang tua. Ketika orang tua mengatakan, Dek, sudah jam segini, waktunya belajar. Orang tua yang berwibawa ya, pasti akan didengar oleh anaknya. Dek, waktunya untuk belajar. Dek, waktunya untuk tidak bermain lagi. Dek, waktunya untuk ini. Ada ketaatan yang sungguh. Karena apa? Anak-anak itu berkata, itu orang tuaku. Ketika kakak Layan mengatakan, ada anakku dengar firman Tuhannya. Dan ketika dia taat, karena apa?
Dia tahu yang mengatakan itu kepada saya kakak-kakak layan saya yang telah dianugerahkan Allah kemampuan melayani dengan sungguh. Ketika anak-anak taat kepada orang tua, dia tahu orang tua saya itu dalam malaikat Allah yang Tuhan kirimkan ke dunia ini untuk menjaga dan melindungi saya. Nah, ketaatan seperti inilah yang Tuhan tuntut di dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa melakukannya untuk anak-anak kita, maka kita juga pun harus mampu berkata bahwa kita mau melakukan itu untuk Tuhan. Ketika saya melakukan itu untuk keluarga saya juga sementara melakukannya untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu, perintah-perintah yang sederhana seperti inilah. Di dalam pelayanan kita pada saat ini, Ibu Bapak, ada 2 anak kita yang akan dibaptis dari keluarga Lumban Tobing dan keluarga Tampu Bolon ya. Nah, buat orang tua, mengajarkan anak untuk setia kepada Tuhan adalah dasar iman dari kehidupan masa depan anak itu. Artinya ketika saat ini saya membawa anak kita untuk dibaptis, berarti kita akan membawa anak itu di dalam persekutuan dengan teman-teman mereka. Jangan-jangan misalnya tiba-tiba bilang, aduh Pak Pendeta, saya cuma hari ini saya sibuk, saya tidak sibuk, jadi saya bisa membawa anak-anak saya untuk dibaptis. Minggu depan saya sudah sibuk dengan pekerjaan saya tidak punya waktu lagi untuk anak-anak saya. Ibu Bapak, kedua anak yang Tuhan titipkan bagi Bapak Ibu sebagai keluarga, sebagai orang tua, adalah titipan Tuhan yang paling istimewa. Mengapa Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, hei kamu yang benar-benar sungguh-sungguh mau melayani aku, yang benar-benar sudah menjadi muridku, jangan halang-halangi mereka untuk bertemu dengan saya. Karena sesungguhnya mereka itulah milik aku yang titipkan kepada orang tua mereka agar orang tua mereka menghantar anak-anak saya ini untuk taat dan setia kepada Tuhan. Jadi kewajiban bagi keluarga Lumban Tobing, keluarga Tampu Bolon. Peristiwa ini bukan hanya peristiwa yang berdiri tegak satu saja, setelah itu turun lagi. Nanti kita tunggu ketika dia dibaptis, naik lagi dia. Momen-momen seperti itu. Hari ini ketika kita menghantar anak kita dibaptis, berarti hari ini kita mau mengatakan, Tuhan dengan tanggung jawab yang penuh, dengan tanggung jawab iman yang tinggi, saya akan tetap menghantar anak-anak ini untuk selalu dekat dengan Engkau. Itulah tugas tanggung jawab kita sebagai orang tua. Sama seperti anak-anak kita, apa kabar anak-anak? Anak-anak, Pak Pendeta mau tanya apa kabar? Coba Pak Pendeta mau tanya dulu. Ada yang punya mama dan papa di sini? Ada mama dan papa hadir di sini? Nah, sekarang dalam tempo 1 menit pergi ke papa dan mama. Pergi sekarang. Pergi ke papa dan mama sekarang. Ayo. Pergi ke papa dan mama. Ayo. Pergi ke papa dan mama. Kalau papa dan mama tidak ada, kakak layan yang berada di samping anak-anak yang tidak membawa papa dan mama. Mari. Sudah? Ayo, papa mama ada di belakang, ada di tengah, ada di samping kiri, samping kanan. Ayo cari papa dan mama. Sudah? Ayo cari papa dan mama sekarang. Ayo, sudah dapat semua? Cari papa dan mama sekarang. Kalau anak-anak yang tidak membawa papa dan mama, kakak layan yang berada di samping mereka. Ayo. Sudah? Nah, kalau sudah semua, ikuti perintah Pak Pendeta ya. Sudah? Ayo papa dan mama berdiri.
Papa dan mama berdiri dengan anak berdiri. Nah sekarang buat anak-anak sama seperti tadi bilang, I love you Tuhan Yesus. Sekarang, I love you Papa dan Mama. Ayo katakan 1, 2, 3. Nah sekarang peluk Papa dan Mama. Sudah? Kalau sudah dipeluk Papa dan Mama, kembali ke tempat duduk. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, ini cuma rangkaian kecil tentang tindakan cinta kasih antar orang tua dan anak-anak ya. Lakukan terus ini di rumah. Karena mereka sesungguhnya sangat merindukan belayan cinta kasih papa dan mama. Kalau ada konflik papa dan mama, ribut papa dan mama, lihat anak itu. Ngapain kalian buat kalau papa dan mama ribut terus? Kita melahirkan anak kita dengan cinta kasih. Terus cuma karena cinta kasih, terus tiba-tiba anak-anak kita telantarkan, oh dia pulang saja sama opung. Papa dan mama mau pisah, kembalikan saja dia kepada opung. Opung udah meninggal. Kembalikan kepada omnya, dia anak tunggal. Jadi ibu bapak punya tanggung jawab tersendiri. Karena anak-anak seperti itulah, seperti ini yang empunya kerajaan sorga. Tuhan kita Yesus Kristus selalu memberkati keluarga. Keluarga yang selalu beriman kepada Tuhan. Keluarga yang selalu mengedepankan Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Tuhan memberkati. Amin.